Selamat sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan kasih-Nya lewat firman-Nya dengan berdoa. Bapa kami, Allah yang di surga, terima kasih untuk hari Sabat. Terima kasih untuk keselamatan dan pengampunan dosa yang Kau adakan bagi kami. Terima kasih karena kami boleh datang untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, urapi dengan Roh Kudus-Mu dan beri pengertian supaya kami memahami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon doa ini ke tangan-Mu dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bersukacita dan berbahagia pada Sabat ini, sebuah kesempatan yang istimewa. Kita datang lagi ke rumah Tuhan untuk belajar dari Tuhan tentang firman-Nya. Pelajaran kita saya ambil dari Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Panggilan malaikat yang pertama. Ada 3 di sana pekabaran. Pekabaran 3 malaikat. Dari Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Adalah pekabaran di mana Allah berseru untuk dunia kita sekarang ini supaya kita kembali, seluruh dunia ini kembali untuk mengakui, menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pekabaran malaikat yang pertama berbicara tentang seorang malaikat yang terbang di langit, di angkasa, dan dia memegang Injil yang kekal padanya untuk diberitakan kepada seluruh bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. Dan di ayat 7, inti pekabaran kita adalah Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala mata air. Saudaraku, pekabaran malaikat yang pertama dari kitab Wahyu mengajak kita kepada kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama. Mengapa? Karena dia mengajak kita untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yesus mengatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus yang berkuasa di alam semesta dari permulaan sampai akhir. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Tetapi mengajak kita kepada kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Mengapa? Karena dikatakan sembahlah Dia, sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti kitab Wahyu, pekabaran malaikat pertama mengajak kita, menghimbau kita, membawa kita, dunia kita untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Dalam kitab Kejadian diperkenalkan Allah yang monoteisme. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada 2 doktrin yang diperkenalkan. Doktrin di mana Allah monoteisme yang harus disembah oleh makhluk ciptaannya. Lalu dunia kita ini bukan datang dengan sendirinya atau spontanitas ada begitu saja, tapi Allah yang menjadikannya, menciptakannya. Lalu kemudian di Kejadian pasal 2 ayat 7 pada asal usul manusia, bahwa Allah yang menciptakan manusia bukan datang dari mana atau dengan sendirinya,
atau terbelah dari bambu atau dari pohon pisang, saudaraku. Lalu di Kejadian 3 ada 3 doktrin yang diperkenalkan kepada kita, yaitu doktrin tentang dosa dan rencana keselamatan. Doktrin tentang penyembahan Allah hanya kasih karunia-Nya. Doktrin tentang penghakiman, bahwa ketika Allah datang memanggil manusia, menginterview manusia, menanyakan Adam dan Hawa, mengapa terjadi sesuatu? Apakah kamu makan buah itu? Mengapa kamu telanjang? Ini adalah sebuah wawancara tentang penghakiman, bahwa Allah akan membawa semua upah dosa adalah maut. Lalu di ayat 4 diperkenalkan kepada kita tentang rencana Tuhan, bahwa akan ada 2 golongan, umat yang dipilih dengan umat yang menyembah berhala karena tidak mau percaya kepada Tuhan. Kemudian di Wahyu pasal 7 dan 6 itu berbicara tentang Allah yang disembah, pencipta langit dan bumi. Berarti Allah yang berhubungan dengan hari Sabat, Allah yang berhenti pada hari Sabat, hari ke-7, di akhir semua pekerjaannya kepada dunia kita, langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian diperkenalkan bahwa bangsa-bangsa dalam Kejadian pasal 10 itu terjadi berserak ke seluruh global dunia ini dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 dan pasal 15 sampai pasal 17, bahwa Allah memanggil Abraham yang tadinya bukan umat menjadi umat pilihannya, yang tadinya menyembah berhala sekarang menyembah Tuhan yang benar, dan dari garis dia akan datang Sang Juru Selamat yang akan menebus umatnya dari segala dosa-dosanya, saudaraku. Lalu kemudian di Kejadian pasal 25 diperkenalkan Ismail, bahwa keturunannya akan membentuk 12 kerajaan yang ada di kerajaan Arab. Lalu Yakub di pasal 32 yang akan menjadi kerajaan bangsa Israel, umat Allah, umat pilihan Allah. Lalu bagaimana Yusuf, keturunan yang keempat dari Abraham, akan menjadi penguasa di Mesir. Saudaraku, ini semua peristiwa-peristiwa asal mula dan terbentuknya segala sesuatu ini ada di Kejadian yang ditulis oleh Musa. Ini semuanya adalah campur tangan Allah. Bagaimana Allah yang maha kuasa, maha besar, pelindung, pencipta, pemelihara, dan sumber segala kebutuhan manusia ada di dalam kitab Kejadian. Jadi bukan hanya persoalan tentang Allah yang berhenti pada hari ke-7 lalu memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, itulah Sabat untuk Tuhan, sesuai dengan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, bahwa 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, lalu dia berhenti pada hari ke-7, pada hari Sabat, dan memberkatinya. Tetapi semua orang akan diajak pada zaman akhir eskatologi ini untuk menyembah Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi. Saudaraku, inilah sebuah gambaran yang mau diperkenalkan kitab Wahyu, pekabaran malaikat yang pertama kepada kita pada hari Sabat ini. Lalu kita baca Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et hasamayim we et haeret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang melakukan segala perkara, sehingga langit dan bumi terbentuk dan segala isinya jadi. Oleh karena Allah berkuasa dan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, maka semuanya itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah segala burung-burung di udara,
ikan-ikan di laut, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh di darat, semuanya jadi. Lalu Tuhan mengatakan, jadilah binatang-binatang, semuanya jadi. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Lalu yang terakhir, Tuhan tidak berfirman untuk membentuk, menciptakan manusia. Dia turun tangan, mengolah tanah, lalu membentuk manusia. Sudah terjadi sebuah patung laki-laki, lalu dia menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya, lalu menjadi makhluk yang hidup. Adam dijadikan Tuhan dengan tangannya untuk hubungan yang dekat dengan manusia. Kejadian 2 ayat 7. Saudara-saudaraku, lalu dia berhenti pada hari Sabat. Sabat menjadi tanda peringatan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Sabat menjadi satu rencana penebusan bagi manusia, membentuk kerajaannya. Sabat menjadi hari di mana kita bersuka-suka bertemu dengan Allah pencipta kita dan menyembahnya. Saudara-saudaraku, itulah makanya pekabaran malaikat yang pertama itu mengajak kita untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudaraku, apakah yang dimaksudkan dengan semua ini? Mengapa Allah mengajak kita untuk menyembah Dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya? Pekabaran malaikat yang pertama itu menghimbau kita, mengajak kita untuk menyembah Allah sebagai Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, adalah Allah yang berkuasa, yang mengontrol dan pemilik di alam semesta ini. Dari pekabaran malaikat yang pertama itu, karena telah tiba penghakiman sejak tahun 1844, di mana ini fase pekerjaan Yesus yang terakhir kepada dunia ini. Bagaimana cara Yesus untuk menyelamatkan umat-umatnya? Jadi ketika Yesus sudah bekerja sejak 1844 sampai sekarang, dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bilik maha suci di sorga itu, kita harus mengadakan hubungan yang terhubung dengan sorga. Sementara Yesus bekerja, menyelesaikan segala pekerjaannya untuk fase yang terakhir di bilik yang maha suci, seharusnya kita bekerja juga menghubungkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di bilik yang maha suci sebagai imam besar dan pengantara dan hakim kepada dunia kita ini. Saudara-saudaraku, ada teori yang sangat terkenal, teori Charles Darwin. Sebuah tantangan bagi dunia secara global. Apakah menerima teori Darwin atau menyembah Allah pencipta langit dan bumi? Darwin memperkenalkan bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama, kera atau ape. Dari sel yang paling kompleks menjadi manusia yang sempurna. Satu proses yang panjang membutuhkan jutaan tahun baru menjadi manusia seperti sekarang ini sempurna. Apakah itu yang kita terima, atau penciptaan Alkitab Kejadian 1 ayat 1 mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, dan itu prosesnya bukan jutaan tahun,
tetapi hanya 6 hari yang berlangsung. Ada kehidupan. Dan hari ke-7 ada Sabat untuk Tuhan dan hubungan Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Saudaraku, penduduk dunia sekarang ini 7,1 miliar. Diadakan sebuah survei atau pembagian angket untuk polling. Apakah masih percaya tentang Allah di dalam Alkitab yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Menerima Bible creation atau science natural evolution oleh Charles Darwin. Hasilnya, saudaraku, 53% orang masih menerima Alkitab, penciptaan yang diterangkan Alkitab, Bible creation. 38% menerima, percaya theistic evolution. Dan 17% menerima natural evolution. Saudara-saudaraku, apa artinya ini? Artinya 53% dari penduduk dunia, kita tidak tahu siapa, agamanya apa, alirannya apa, kepercayaannya apa. Berarti masih banyak penduduk dunia ini belum menerima Allah pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya pekabaran malaikat yang pertama dari 3 malaikat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 itu mengajak manusia untuk menyembah Allah pencipta. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman. Jadi sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita diajak untuk menyembah Allah pencipta yang benar dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Saudara-saudaraku, kalau teori Darwin kita terima, berarti kita mengandalkan pikiran dan akal budi manusia. Gantinya otoritas Allah, otoritas firman Allah, wahyu Allah, ilham Allah, wewenang Allah di atas segalanya untuk opini, pikiran, pertimbangan, dan pendapat manusia. Jadi ada 2 yang sedang dipertentangkan, Darwin atau Yesus Kristus. Kalau Darwin berarti ignorant force. Kalau Yesus intelligent design. Untuk alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Darwin mengandalkan sains. Kristen mengandalkan iman. Darwin meninggikan manusia, pengetahuan manusia, teknologi manusia, akal budi manusia, intelijen manusia. Tetapi kalau kita percaya dan menyembah Allah yang benar, kita akan meninggikan Allah, kita mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Kita mengakui kuasa Allah dan otoritas firman Allah untuk pedoman kehidupan yang mengatur tuntunan kita. Kalau kita percaya dan menyembah Darwin, berarti diri sendiri menjadi pusat perhatian. Tetapi kalau kita percaya menyembah Allah, Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kita. Christ center our life. Kalau dari segi doktrin, menerima Charles Darwin dan teorinya dan pengetahuannya dan apa saja yang dibuatnya formulanya dalam pengetahuannya, berarti kita percaya bahwa keselamatan karena beramal soleh, usaha dan perbuatan baik kita.
Tapi kita percaya Allah, menyembah Allah, berarti kita percaya dan menerima bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib, menanggung segala kutuk dosa kita dan mengambil alih daripada kematian yang kita miliki, yang upah dosa adalah maut, sudah diambil Yesus, lalu kita dibenarkan, diselamatkan oleh anugerah, oleh iman kepadanya. Saudara-saudaraku, sebuah tantangan ketika pekabaran malaikat yang pertama mengajak kita, menghimbau kita, dunia kita untuk kembali menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudaraku, di Kejadian pasal 1, Beresit bara Elohim et hasamayim we'et haaretz. Kata yang digunakan untuk Allah Elohim. Dan setiap menuliskan kata Elohim, aksara pertama yang digunakan adalah aksara Alef. Huruf pertama, aksara pertama orang Ibrani Alef. Alef kalau dipisah dua, jadi dua suku kata, yaitu L dan P. L, Allah bentuk tunggal, singular, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang agung, dan Allah yang besar di atas segala-galanya. Dari L disebut dengan Eloah atau Eloha. Lalu Allah yang tinggi disebut dengan Elyon. Lalu disebut bentuk jamak Elohim, Allah yang agung, Allah di atas segala-galanya, mengatasi segala alam semesta ini. Dan dia Allah yang berkuasa untuk alam semesta ini. Di Keluaran pasal 3, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah nenek moyang, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu. Inilah pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa setelah Musa selesai menulis kitab Kejadian. Lalu di Keluaran pasal 3 dia memperkenalkan siapa Elohim itu, yaitu Allah nenek moyangmu, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tentunya Allah orang Israel. Tapi Musa tanya, siapa namamu? Dia yang 14, sebutkan namamu Tuhan. Nanti kalau ditanya orang Israel, siapa yang mengutus kamu? Saya mau sebut namanya, siapa namamu? Lalu Tuhan memperkenalkan namanya dan menyebut namanya kepada Musa. Aku adalah aku. Sebenarnya kata Tuhan di sana ditulis YHWH. Dibaca Adonai. Karena bagi orang Israel, bibir yang berdosa ini sangat sakral dan sangat misteri untuk menyebutkan nama itu. Sehingga kalau muncul nama itu untuk dibaca dalam Alkitab, mereka diam sejenak. Tetapi mereka supaya untuk mempermudah disebut Adonai. Setiap kali nama YHWH muncul, mereka sebut Adonai. Sebenarnya Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah di atas segala-galanya, Allah yang menjadi Tuhan dan pemilik untuk alam semesta ini. Termasuk diri kita adalah milik Tuhan. Makanya dia kata Adonai yang diterjemahkan bisa Tuhan dan bisa juga Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa dan menyebut namanya. Saudaraku, waktu Yesus datang, orang-orang Farisi dan Saduki bertanya kepada Yesus. Dalam Markus pasal 12 ayat 29.
Manakah hukum yang terutama dari semua hukum yang ada di dalam Alkitab? Manakah perintah hukum yang terutama dari semua yang ada di dalam Alkitab? Saudaraku, Yesus mengutip, menandaskan Ulangan pasal 6 ayat 4. Apa bunyinya, saudaraku? Ulangan pasal 6 ayat 4. Itu adalah kredo, sema, sahadat, pengakuan iman bagi orang Yahudi, orang Israel. Dari zaman Musa sampai zaman Yesus dan sampai zaman sekarang ini kredo masih berlaku. Inilah satu-satunya pengakuan iman mereka tentang Allah, pencipta langit dan bumi. Sema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Ini berbicara Kejadian 1 ayat 1, 2 ayat 4. Di Kejadian 1 Elohim, di Kejadian 2 ayat 4 YHWH, Adonai, Tuhan, pemilik dan penguasa di alam semesta, pencipta, pemelihara, dan hakim di dunia dan di akhirat. Lalu waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, dalam Matius pasal 28 ayat 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, onoma, bahasa Greka to onoma, hanya satu nama, bukan nama-nama onomata, tapi to onoma. Di dalam nama, bukan ta onomata, di dalam nama-nama. Mengapa? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan nama-nama, bukan plural, jamak, tetapi to onoma, satu nama. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani disebut lesema, bukan lesemain, tetapi lesema, satu nama. Satu nama itu dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini artinya hakikat dari keallahan, hakikat dari ketuhanan itu sendiri. Jadi ketika pekabaran malaikat pertama dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 7 mengatakan, sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sembahlah Allah pencipta yang menjadi penguasa dan pemilik dan mengontrol dunia kita ini. Satu-satunya Allah yang Esa. Itu kata Yesus. Adonai Echad, Allah yang Esa, Tuhan yang Esa. Jadi berbicara tentang Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya.
dan sembahlah Dia, Allah, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Sembahlah Allah, pencipta langit dan bumi, bukan yang lain. Monoteis, Allah yang esa, Allah yang satu. Jadi pekabaran 3 malaikat dalam kitab Wahyu pasal 11 mengajak kita, menghimbau kita, panggilan untuk kembali menyembah Allah pencipta, Allah pemilik dan penguasa di alam semesta ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah kita benar menyembah Allah pencipta? Tolong renungkan firman Tuhan. Tolong kita merenung sejenak. Sudahkah kita benar-benar dan sungguh-sungguh menyembah Allah pencipta? Karena pekabaran malaikat yang pertama itu mengajak kita untuk menyembah Allah pencipta. Sama itu dengan Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara yang lain dari sorga berkata, pergilah, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bahagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Keluarlah kamu untuk menyembah Allah pencipta. Takutlah akan Allah, sembahlah Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Masih adakah berhala dalam kehidupan kita? Masih adakah berhala dalam diri kita? Masih adakah berhala di dalam gereja? Masih adakah berhala dalam pelayanan kita? Masih adakah berhala di dalam penyembahan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan pelayanan gereja yang kita lakukan? Masih adakah berhala dalam kehidupan kita? Sehingga pekabaran malaikat pertama itu menghimbau, memanggil, mengajak, menyadarkan kita untuk menyembah Allah pencipta. Karena inilah waktu yang genting, waktu yang terakhir, waktu yang mendesak, waktu yang penting, di mana Yesus Kristus sedang bekerja sejak 1844 di bilik maha suci di sorgawi untuk kebutuhan kita, untuk keselamatan kita. Dan kita harus menghubungkan jiwa kita, pikiran kita dengan pekerjaan Yesus. Apakah Anda mengerti apa artinya Yesus sedang bekerja sekarang ini di bilik yang maha suci di sorgawi? Dia ingin membentuk tabiat kita menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Sudah waktunya kita meninggalkan semua dosa dan kejahatan kita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja kita. Kita siap untuk diangkat bila mana Yesus menyelesaikan segala pekerjaannya, keluar dari bilik yang maha suci itu, lalu melapor kepada Allah Bapa, it is finished. Maka Dia akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Yesus bekerja untuk memeteraikan kita menjadi miliknya. Bukan hanya mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan, tapi memeteraikan kita untuk menjadi miliknya sepenuhnya dan seutuhnya. Mengapa? Karena tanpa itu kita tidak akan bisa menyambut Yesus di awan-awan lalu dibawa dalam kerajaannya. Jadi Yesus bekerja untuk menyelesaikan fase pekerjaan yang terakhir, yaitu membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, membentuk tabiat kita menjadi sama dengan tabiatnya. Kehidupan kita yang suci dan saleh sedang dipersiapkan, dikerjakan Yesus, dan sementara Yesus sibuk bekerja di surga, seharusnya kita juga menyelaraskan hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan terhubung terus dengan Yesus selama 24 jam dan selama hidup kita. Mengapa? Karena pekerjaan penyucian hidup oleh iman itu
adalah kehidupan seumur hidup dan setiap hari, setiap saat selama kita hidup di dunia ini. Kita terhubung karena Yesus sedang bekerja di bilik yang maha suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Allah pencipta. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita bertobat untuk keberhalaan kita, keduniawian kita, kesekuleran kita. Mari kita tinggalkan dunia yang penuh sekuler ini. Karena Yesus sedang sibuk bekerja sekarang ini untuk keselamatan kita di bilik yang maha suci. Sadarkah Anda untuk itu? Bahwa Allah, Yesus bekerja untuk keselamatan kita. Dan membentuk tabiat kita untuk serupa dengan tabiat Yesus. Supaya kita layak dijemput, bertemu di awan-awan dan masuk dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, Yohanes pasal 4 ayat 23. Wanita itu bertanya, di manakah kami harus berbakti? Di gunung manakah kami harus beribadah? Karena gunung-gunung tempat itu biasanya dilakukan untuk ibadah. Orang Samaria melakukan ibadah di gunung-gunung. Jangan lupa Yerusalem juga dibangun di atas gunung. Di atas bukit Moria. Lalu Yesus menjawab, engkau akan menyembah Allah tidak di gunung ini dan tidak di gunung sana. Saatnya akan datang, dan sudah datang, kata Yesus, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Bapak Ibu, ketika hari penghakiman telah tiba. Pekabaran malaikat yang pertama itu mengajak kita untuk menyembah Allah pencipta, Allah yang benar, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yaitu menyembah yang benar. Saudaraku, sudah tiba waktunya kita memperbaiki penyembahan kita, memperbaiki ibadah kita, worship kita, memperbaiki mesbah-mesbah rumah tangga kita, ibadah rumah tangga kita pribadi, dan juga ibadah secara umum jemaat di gereja dan di perkumpulan-perkumpulan. Sudah tiba waktunya untuk memperbaiki. Kenapa? Sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Saudaraku, Henok disebut orang yang bergaul dengan Allah. Karena setiap saat, setiap hari, dia selalu terhubung dengan Allah. Dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dan cara dia juga menyembah benar di pemandangan Allah. Sama seperti Habel, nenek moyangnya benar di dalam penyembahannya dan melakukan korban-korbannya untuk Tuhan. Lalu dia diangkat ke surga. Karena memang sudah layak dan sepatutnya. Abraham, yang tadinya adalah dari keluarga penyembah berhala. Nenek moyang mereka Terah yang tinggal di Haran, daerah Mesopotamia, adalah semuanya penyembah berhala. Abraham pun tadinya adalah seorang yang menyembah berhala. Tetapi dia dipanggil keluar dari negerinya
Dan Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa melalui keturunannya akan datang sang juru selamat yang akan menggenapi semua rencana keselamatan Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 kepada orang berdosa. Dan Abraham mau melakukan itu dan menurut itu. Sehingga Abraham disebut sahabat Allah, bukan hanya bapak semua orang percaya. Tapi kalau kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, Abraham adalah sahabat Allah karena dia tahu betul siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia percayai, dan siapa Allah yang setia kepadanya. Dia melakukan penyembahan yang benar dengan cara yang benar. Saudaraku, Daniel hidup di tengah-tengah negeri kekafiran Babylon. Dia mempertunjukkan tabiat Allah yang sesungguhnya di tengah-tengah keberhalaan dan kekafiran Babylon. Jadi ketika dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan, minuman, dan kehidupan duniawi kekafiran yang ada di negeri Babylon, dan dia mempertahankan kesucian hidupnya, kesalehan hidupnya, integritasnya, kejujurannya dalam semua pekerjaannya sehari-hari dan kehidupannya sehari-hari, baik tinggal di istana Nebukadnezar maupun di rumahnya, dan juga di lingkungan masyarakat orang Israel, dan juga di lingkungan masyarakat banyak. Dia sedang mempertunjukkan, mempertontonkan tabiat Allah yang suci dan agung di tengah-tengah dunia kekafiran dan penyembahan berhala pada waktu itu. Dan sekarang ini kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Melalui pekabaran malaikat yang pertama dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Bahwa kita dipanggil untuk mempertontonkan kehidupan yang suci, kehidupan yang saleh, kehidupan yang penuh dengan keagungan dan kebenaran, yang meninggikan kebenaran firman Allah dan meninggikan Kristus di dalam kehidupan kita, mempertunjukkan kepada dunia tentang kasih dan pengampunan Yesus, mempertunjukkan kepada dunia bagaimana Allah sudah rela memberikan anaknya untuk menyelamatkan orang berdosa, mempertunjukkan kepada dunia bagaimana karakter Allah, tabiat Allah sesungguhnya di tengah-tengah dunia sekularisasi dan duniawi di mana kita tinggal sekarang ini di zaman postmodern. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang, Dia mempertunjukkan dan menyatakan tabiat Allah yang sesungguhnya kepada orang Israel. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus maksudnya, dan tinggal di antara kita, supaya semua orang melihat kemuliaan Allah, kebenaran Allah, Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan, lewat tabiat dan kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama di tengah-tengah dunia sekularisasi sekarang ini. Saudaraku, apakah COVID-19 sudah berhasil membawa semua orang untuk menyembah Tuhan yang benar? Ketika terjadi lockdown, manusia, orang tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Semua tinggal di rumah, merenungkan firman Tuhan, belajar Alkitab, dan menyatakan bahwa Allah adalah penguasa dan pemilik dalam semesta ini. Saya melihat, walaupun ini ulah manusia atau kejahatan manusia yang menciptakan COVID-19 ini, tapi saya melihat bahwa Allah sedang menggunakan sarana COVID-19 ini untuk membawa semua orang menggenapi pekabaran malaikat yang pertama dalam kitab Wahyu. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena banyak orang sekarang ini sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Seperti kata Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21.
Tidak semua orang, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan hanya mereka yang melakukan perintah Bapakku yang di surga. Karena banyak yang menyembah tapi tidak melakukan dan menurut perintah Allah Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tabiat kita tidak sesuai dengan tabiat Allah, walaupun kita mengatakan Tuhan, Tuhan. Dan bisa dibalik. Kalau cepat dikatakan Tuhan, Tuhan, jadi hantu, saudara. Ada banyak hantu. Gantinya Tuhan yang menciptakan, yang kita sembah dalam kehidupan kita. Ada satu cerita. Tolong kita pandang positif. Seorang pendeta sudah 30 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba dia sadar dan bertobat. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku sekarang. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, dan kejahatanku, Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu? Dia membuat sepotong kesaksian di sebuah buku. Saya pikir selama ini saya sudah menyembah Tuhan. Saya pikir saya sudah melayani Tuhan. 30 tahun saya menjadi pendeta dan hamba Tuhan. Sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk di dalam jadwal-jadwal khotbah-khotbah. Melayani dan menginjil. Saya pikir saya sudah melayani dan menyembah Tuhan. Ternyata yang saya layani dan yang saya sembah adalah diri sendiri. Oh Tuhan, ampuni saya. Kenapa? Karena dia melayani dengan gigih, dengan hebat, dengan luar biasa. Pendeta yang hebat, pendeta yang pasti berbicara, yang berkhotbah sangat berapi-api dan terkenal kemana-mana. Penginjilan selalu berhasil. Banyak jiwa-jiwa yang datang masuk ke dalam gereja. Gereja menjadi penuh, bangku-bangku menjadi penuh. Dan kurang besar gereja itu, dirombak. Namanya melucut sampai ke langit. Dia diagung-agungkan orang. Dia dipuji-puji orang. Dia disanjung-sanjung orang. Semua berita tentang namanya terkesohor hebat, pendeta yang hebat. Dan orang menyanjung-nyanjung memujinya. Dan dia sangat bangga dan tertawa tersenyum-senyum bahwa dia adalah pendeta yang hebat, luar biasa. Tapi hatinya kering. Hatinya tidak diisi dengan anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Hingga di suatu titik, di suatu saat, dia menangis berlutut. Dia berdoa, mengakui semua kesombongannya, kehebatannya, kediriannya. Dia katakan, Tuhan, ampunilah aku. Terimalah aku kembali menjadi pelayanmu. Aku akan selesaikan pelayananmu. Sudah 30 tahun saya melayani engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan kejahatanku. Ternyata selama ini aku bukan menyembah engkau, tetapi menyembah diriku sendiri. Tidak memusatkan kepadamu, tapi memusatkan kepada diriku. Semua perhatian, sanjungan, dan pujian hanya untukku. Semua berita yang saya kirimkan supaya orang tahu siapa aku. Ternyata selama ini aku melayani diriku sendiri. Aku menjadi terkenal, aku menjadi populer, aku menjadi disanjung dipuji orang supaya dapat banyak keuntungan dan nama baik untuk diriku sendiri. Oh Tuhan, ampunilah aku. Terimalah aku menjadi pelayanmu. Izinkan aku untuk menyelesaikan sampai aku dapat umur pensiun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu memikirkan diri kita. Benarkah kita sudah melayani Tuhan dan menyembah Tuhan dengan benar dan cara yang benar?
bahwa yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, bahwa seluruh kehidupan kita sudah kita serahkan, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja sekarang ini di bilik yang maha suci, menghubungkan dengan jiwa kita, supaya kita membentuk tabiat kita, memoles kita, seperti kata Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Jikalau dunia ini akan hancur dan lenyap, dilalap oleh api di waktu Yesus datang yang kedua kali, betapa suci dan salehnya seharusnya kamu hidup, kamu yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Seharusnya lebih suci, lebih saleh, lebih baik, lebih benar, dan lebih rendah hati, lebih suka mengampuni, melayani semua orang. Dan tabiat kita sedang dibentuk untuk sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa menyambut Yesus datang di awan-awan. Itulah sebabnya takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia, Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dengan benar, dengan cara yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan tujuan yang benar, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, Bapak Ibu.